Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Rendam 2 keping bihun jagung dalam air panas yang baru mendidih. Rendam selama 4 menit. Setelah 4 menit, lalu tiriskan. Dan potong-potong bihunnya. Lalu sisihkan. Lalu siapkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut, 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Lalu haluskan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, lalu tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan wortelnya, lalu masak sampai wortelnya layu dan agak matang. Setelah wortelnya layu, masukkan bihun yang sudah dipotong-potong. Masak kembali sampai tercampur rata. Tambahkan daun bawang. Aduk kembali. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Masak kembali sambil terus diaduk sampai wortelnya matang dan bumbunya meresap. Sudah matang ya? Lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya cara membuat kulit pastelnya. Siapkan 400 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang dan 1 sendok teh garam. Aduk rata. Tambahkan 100 gram margarin. Aduk rata. Kemudian masukkan 1 butir telur, kocok lepas terlebih dahulu. 5 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tuang 140 sampai 150 ml air es secara bertahap lalu diaduk. Untuk banyaknya air es disesuaikan dengan besarnya ukuran telurnya ya. Untuk melanjutkan mengaduk dan menguleni, saya menggunakan tangan. Untuk adonan ini saya pakai 150 ml air es. Uleni sampai adonan tercampur rata.
Untuk menguleninya jangan terlalu kuat ya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Adonannya sudah tidak menempel di tangan. Teksturnya seperti ini. Tutup adonan atau bungkus adonannya dengan plastik. Dan diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, cuci tangan kembali dan keringkan ya. Untuk isian bihunnya, adonannya lebih lentur. Kemudian bagi dan timbang adonan sesuai selera. Saya timbang 35 gram tiap bulatan. Tutup adonan jika belum dipakai supaya tidak kering ya. Terlebih dahulu siapkan loyang yang sudah ditaburi tipis dengan tepung terigu. Bulatkan adonan. Lalu gilas adonan. Untuk ketebalannya jangan tebal dan jangan terlalu tipis ya. Beri isian secukupnya. Untuk banyaknya isian, disesuaikan lebarnya adonan yang sudah digilas. Saya beri 2 sendok makan isian. Tata isiannya supaya mengumpul di bagian tengah. Lipat. Rekatkan dan tekan-tekan bagian pinggirnya. Tekan-tekan bagian pinggir supaya lebih tipis dan lebar ya. Kemudian pilih pinggirnya, bisa dari sisi kanan atau kiri. Seperti ini. Lalu tata dalam loyang. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Setelah minyaknya panas, masukkan pastel secukupnya. Dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Pastelnya bisa dibolak-balik supaya matang merata. Untuk kulit pastelnya tidak menyerap minyak meski dibolak-balik ya. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan.
Biarkan pastelnya sampai dingin atau suhu ruang. Untuk pastel yang ingin disimpan di dalam kulkas, goreng sampai setengah matang tapi sudah kokoh. Saya angkat pastelnya pas sudah kokoh dan setengah matang ya. Tiriskan dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Untuk pastel setengah matang ini bisa disimpan dalam kulkas. Setelah pastelnya dingin atau suhu ruang, masukkan dalam wadah tertutup, lalu simpan di dalam kulkas. Pastelnya isi bihunnya sudah siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya renyah. Untuk kulit pastelnya kering dan tidak menyerap minyak ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, sedikit kunyit bubuk, boleh diganti sedikit pewarna makanan kuning tua. Lalu tuang 350 ml air matang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 2 saset santan instan, masing-masing 65 ml. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Lalu masukkan 1 butir telur, kocok lepas terlebih dahulu. Aduk rata. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Sebaiknya alasi cetakan dengan tatakan seng atau aluminium supaya panasnya merata. Setelah cetakannya panas, olesi tipis cetakan dengan minyak goreng. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai penuh.
Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai kuenya hampir matang, yaitu pinggiran kuenya sudah berkulit. Jika tidak menggunakan alat cetakan, maka pakai api kecil. Selanjutnya siapkan toppingnya. Siapkan abon sapi atau ayam secukupnya, daun bawang dan cabai merah keriting secukupnya yang sudah diiris. Setelah kuenya hampir matang, buka tutup cetakannya. Pinggiran kue sudah berkulit. Lalu beri topping sesuai selera. Tutup cetakannya dan teruskan memanggang sampai matang. Kuenya sudah matang, permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan pinggirannya berwarna kuning kecoklatan. Lalu angkat kuenya. Kue lumpur gurihnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan teksturnya lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, pertama, untuk cara membuat isiannya, rebus 500 gram file dada ayam di dalam air mendidih sampai matang dan empuk. Tes kematangan. Jika daging ayamnya sudah empuk, maka sudah matang ya. Lalu angkat dan tiriskan. Kemudian suwir-suwir daging ayamnya. Suwir-suwirnya bisa manual atau menggunakan chopper atau blender ya. Jika menggunakan chopper atau blender, cukup sampai blender kasar saja. Blendernya sebentar saja, jangan sampai daging ayamnya halus ya. Untuk tekstur daging ayam yang sudah di blender, seperti ini. Selanjutnya ulek atau haluskan bumbu halusnya, yaitu 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 3 buah kemiri. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis bumbu halusnya sampai harum.
bumbunya harum, tambahkan 4 lembar daun jeruk, sobek-sobek terlebih dahulu. Tambahkan 2 batang serai, ambil bagian putihnya dan memarkan. Aduk sebentar. Lalu masukkan ayam suwirnya. Aduk kembali sebentar. Lalu tuang 150 ml santan. Aduk rata. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, bisa diganti dengan kaldu bubuk lainnya ya. Dan setengah sendok teh merica bubuk. Masak sambil diaduk sampai bumbunya meresap, santannya menyusut dan kering. Santannya sudah menyusut dan kering. Terlebih dahulu tes rasa. Jika semuanya sudah pas, lalu angkat. Buang daun jeruk dan serainya. Sisihkan dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya saya akan membuat kulit sosis solonya. Siapkan 300 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu ayam. Aduk rata. Lalu tuang 600 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Kemudian tambahkan 2 butir telur ke dalam adonan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, usap permukaan teflon dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam teflon supaya tepungnya tidak mengendap di bawah. Aduk adonan, lalu angkat teflonnya. Tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon. Lalu putar teflonnya supaya merata membentuk kulit dadar yang tipis. Dan masak dengan api kecil sampai matang dan bisa terlepas dari teflonnya. Pinggiran kulit dadarnya sudah mengelupas. Dan saat teflonnya digoyang, kulit dadarnya bisa lepas, maka sudah matang ya. Jika kulit dadarnya belum bisa lepas, maka belum matang. Tunggu sampai bisa lepas. Karena jika kulit dadarnya belum matang, maka akan rentan sobek saat digulung.
Sekarang untuk proses menggulung sosis solonya. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Untuk kulit dadarnya sangat lentur dan tidak mudah sobek ya. Kemudian beri 1 sendok makan munjung isian ayam. Untuk banyaknya isian sesuai selera ya. Tata isiannya. Lipat sisi kanan dan kirinya. Lalu lipat bagian ujung dan gulung sambil ditekan. Lakukan sampai selesai ya. Sosis solonya akan digoreng. Terlebih dahulu siapkan bahan pelapisnya. Siapkan 2 butir telur di dalam piring. Kocok lepas. Beri sejumput garam. Kocok lepas kembali. Kemudian panaskan minyak goreng yang banyak. Setelah minyaknya panas, masukkan sosis solonya ke dalam adonan pelapis. Baluri merata sosis solo dengan kocokan telur, lalu tiriskan dan masukkan ke dalam wajan. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu warnanya kuning kecoklatan. Setelah bagian bawah sudah berwarna kuning kecoklatan, lalu balik. Lanjutkan menggoreng. Sosis solonya sudah matang ya. Warnanya sudah kuning kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Sebaiknya goreng sampai warnanya kuning kecoklatan supaya tidak mudah kempes ya. Sosis solonya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya sangat mudah.
Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat isiannya. Rebus 250 gram filet dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah matang dan empuk, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai hangat. Setelah hangat, lalu suwir-suwir ayamnya. Selanjutnya, siapkan bumbu halus, yaitu 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, dan 1/4 sendok teh ketumbar yang sudah disangrai. Lalu haluskan. Kemudian panaskan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis sampai harum. Setelah harum, kemudian tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, tumis kembali, lalu masukkan suwiran ayam, aduk sebentar, tambahkan 150 ml santan, aduk sebentar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu masak sambil diaduk sampai matang dan kering. Sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan. Setelah 2 jam beras ketannya direndam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Kukus beras ketannya sampai setengah matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat. Selanjutnya rebus 350 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sambil diaduk sampai mendidih. Santannya sudah mendidih, lalu angkat. Segera masukkan beras ketan setengah matang ke dalam santan panas. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam beras ketan.
Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai matang, yaitu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, lalu angkat. Selanjutnya untuk membungkus lempernya, ambil ketan secukupnya atau sesuai selera. Kepal-kepal ketannya, lalu pipihkan. Beri isian ayam secukupnya. Rekatkan sampai isinya tertutup, lalu kepal-kepal kembali dan bentuk lonjong. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dipotong-potong dan dilayukan. Siapkan 1 lembar daun pisang. Ambil 1 lembar ayam dan letakkan di atas daun pisang. Lalu gulung daunnya sambil ditekan supaya rapat. Kemudian lipat ke atas kedua sisinya. Potong ujung daunnya. Kemudian tusuk dengan lidi. Saya menggunakan staples. Kemudian saya beri stiker supaya cantik. Lemper isi ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah.